Jadi seakan-akan itu memang tidak terjadi. Tapi ini memang jarang sekali ya yang mampu melakukan hal-hal seperti ini. Atau mungkin banyak juga saya tidak tahu, tapi saksikan dan dukung terus channel Kang Kumis, mengulas seputar problem rumah tangga, percintaan hingga masalah perselingkuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang tidak pernah bosan membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, dan juga tidak lupa Kang Kumis mengucapkan selamat datang kembali di channel Kang Kumis. Dan juga jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis sebelum lanjut ke tema kali ini. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas itu mengenai ciri-ciri istri selingkuh lagi, padahal sebelumnya sudah ketahuan. Nah, kira-kira apa saja sih yang dilakukan oleh seseorang sehingga ia terkesan bahwa ia adalah wanita yang baik-baik ya setelah ketahuan selingkuh. Nah, namun ini tentunya tidak bisa disamakan ya, artinya tidak semua wanita seperti itu. Ada yang betul-betul bertobat dan mengakhiri perselingkuhannya, lalu ada yang diam-diam melakukan perselingkuhan kembali. Nah, hal yang pertama adalah ia akan selalu rutin ya menghapus jejak-jejak digital ya yang ada di media sosialnya. Tentunya ini adalah rutinitas yang tidak boleh dilupakan ya. Lalu kemudian yang kedua adalah ia berselingkuh dengan orang yang tentunya jauh ya, tidak dikenal di lingkungannya. Lalu kemudian juga keduanya sudah saling memahami bahwa masing-masing memiliki latar belakang yang sama. Artinya sama-sama memiliki pasangan dan keduanya memang tidak saling menuntut untuk perselingkuhan ini berakhir sampai ke pelaminan. Artinya mungkin hanya sebagai penghibur belaka. Nah ini, ketika perselingkuhan yang dilakukan itu hanya untuk menghilangkan kebosanan, memang rasa cinta terhadap pasangan sahnya ini tetap masih kuat. Nah, kadang ada kalanya orang tersebut dirundung kebimbangan ya, dia berada di sudut kebimbangan ketika memang harus memilih, karena biasanya ini terjadi adalah sama-sama berat ya, berat melepas selingkuhan dan juga berat melepas pasangan sendiri atau suami. Lalu kemudian yang berikutnya adalah ia tidak pernah mau tahu terlalu jauh tentang keluarganya. Artinya ia juga enggan berkenalan dengan keluarga selingkuhan. Ini. Jadi hal tersebut sangat-sangat tidak dibutuhkan. Lalu kemudian yang ketiga adalah ia selalu berpindah-pindah tempat. Nah, tujuannya ini adalah untuk menghindari kecurigaan dari orang-orang terdekat, karena tidak menutup kemungkinan ketika perselingkuhan ini selalu ada saja mata yang tidak terlihat ya, yang diam-diam bisa jadi memperhatikan gerak-geriknya. Nah, berpindah tempat ini adalah tentunya mencari tempat yang paling aman untuk melakukan kencan bersama selingkuhan. Nah ini adalah hal yang sangat penting untuk menghindari orang lain tahu ya tentang aktivitas perselingkuhannya. Lalu kemudian yang keempat adalah ia selalu terlihat normal-normal saja dalam penggunaan media sosial. Artinya ia tidak tampak berlebihan ya. Dia punya jeda waktu yang masing-masing dipahami oleh pasangan selingkuh masing-masing. Jadi mungkin ia hanya akan melakukan komunikasi pada waktu-waktu tertentu yang sudah disepakati. Biasanya perselingkuhan ini memang berjalan cukup aman ya, karena dari masing-masing pihak ini memahami. Biasanya mereka saling memahami bahwa mereka tidak akan menuntut tentang waktu. Artinya biasanya sudah dipesan, kalau saya nggak hubungin kamu duluan, kamu jangan hubungin saya. Nah, hal ini adalah untuk mencegah kecurigaan dari pasangan masing-masing. Lalu kemudian hal yang kelima ya adalah
ia tetap berusaha tenang dan memberikan pelayanan seperti biasa terhadap pasangan sendiri. Artinya memang tidak ada hal-hal yang mencurigakan. Nah ini. Lalu kemudian kenapa ia memang bisa tenang? Karena memang perselingkuhan yang ia lakukan ini hanya sekedar untuk menghibur diri. Jadi mereka pun tetap menjaga kebiasaan-kebiasaan atau rutinitas seperti biasa. Nah, lalu bagaimana mereka bisa kencan sampai ketemu atau keluar rumah? Ini karena ia belajar betul tentang aktivitas suami. Jadi masing-masing sudah memahami dengan jeda waktu yang ia miliki. Artinya dari jam sekian sampai jam sekian berarti kondisi di rumahnya aman, ya ini. Dan dia pun tidak terlalu banyak tanya dengan suami. Artinya besok mau kemana, pulang jam berapa. Tapi dia belajar betul tentang aktivitas. Nah, di sela-sela itulah mereka melakukan komunikasi, bisa juga melakukan kencan, bisa juga. Dan ketika pulang ke rumah pun ia terlihat normal-normal saja. Artinya tidak ada perilaku yang janggal. Nah, lalu kemudian yang berikutnya, ketika ia ketahuan melakukan perselingkuhan, maka ia hanya tersenyum. Namun di satu sisi ia tetap berusaha tenang, ya. Tenang, lalu kemudian secara diam-diam ia melakukan komunikasi tersembunyi bersama pasangan selingkuhnya dan memberitahukan bahwa kondisi rumah tangganya, artinya suami mulai curiga ya. Ia segera memberitahukan kepada pasangan selingkuhnya untuk jeda untuk beberapa waktu ya, tidak melakukan komunikasi bersama pasangan selingkuhnya. Lalu kemudian disinilah celah ketika seseorang yang sudah berselingkuh bisa melakukan perselingkuhan kembali, karena setelah kehidupan permasalahan di tengah rumah tangganya reda, ia bisa menjalankan kembali aktivitas selingkuhnya. Ini, walaupun toh misalnya ia ketahuan, ia berupaya untuk membuat opini bahwa itu adalah tidak benar. Ini adalah satu hal yang suasana yang mampu ia ciptakan sehingga suami tergiring ke opini lain. Jadi seakan-akan itu memang tidak terjadi. Tapi ini memang jarang sekali ya yang mampu melakukan hal-hal seperti ini. Atau mungkin banyak juga saya tidak tahu, tapi celah-celah itulah yang ia gunakan sehingga mereka melakukan perselingkuhan itu mampu bertahan lama, bahkan bisa mengulanginya kembali. Nah sahabat, itulah beberapa ciri istri atau wanita yang ketahuan selingkuh namun ia masih bisa selingkuh kembali. Nah ini hanyalah gambaran saja buat sahabat semua dan mudah-mudahan bermanfaat, dan saksikan terus video-video lain di channel Kang Kumis. Dan akhir kata Kang Kumis ucapkan salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.